Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas tentang definisi dan sejarah dari teknologi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Mas Elvan. Dipersilakan. Oke, jadi kita bakal mulai dari definisi teknologi terlebih dahulu. Apa sih itu yang namanya teknologi? Seringkali kalau kita ditanya, pasti kita bakalan bingung untuk menjawabnya. Kenapa bisa demikian? Karena teknologi itu mempunyai banyak sekali definisi. Bahkan sampai sekarang teknologi dari definisi itu masih diperdebatkan oleh para ahli dan juga semua orang yang menyukai atau menjadi pegiat teknologi. Nah, untuk eh, memperjelas apa itu definisi teknologi, kita akan memakai definisi teknologi secara umum. Jadi apa itu teknologi? Nah, teknologi itu sendiri adalah produk dan proses yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi di sini saya garis bawahi, teknologi itu adalah ciptaan manusia. Jadi bisa dibilang manusia itu sendiri bukan teknologi. Nah, sebelum kita lanjut ke definisi-definisi teknologi yang lain, kita perlu tahu dulu konsep dasar dari definisi teknologi. Ologi pada teknologi menunjukkan bahwa teknologi itu harus mengacu pada bidang akademik. Nah, ologi ini diambil dari bahasa Yunani, dari kata logos. Nah, kenyataannya teknologi itu tidak mengacu pada bidang akademik, melainkan mengacu pada bidang praktik. Nah, jadi teknik sama teknologi itu bedanya apa sih? Nah, dalam bahasa Inggris, teknik dan teknologi itu diartikan sebagai teknologi. Tapi dalam bahasa kontinental atau bahasa-bahasa Eropa seperti Italia, Spanyol dan sebagainya, teknik itu tidak sama seperti teknologi. Nah, teknik atau teknologi dalam kontinental itu bisa dikatakan sebagai berikut. Teknologi adalah ilmu tentang teknik. Dalam hal ini, teknik mengacu pada proses atau prinsip-prinsip seni yang berguna. Jadi pada zaman dulu itu, teknologi itu seringkali dikaitkan dengan seni. Makanya banyak sekali definisi teknologi pada zaman dahulu itu yang berhubungan dengan seni. Nah, pada zaman dulu juga terjadi perdebatan antara scholars atau orang-orang yang berpendidikan dengan practitioner. Di sini gampangnya kita bisa bilang practitioner sebagai engineers atau orang-orang yang mengerti tentang praktik. Nah, scholars bilang teknologi itu hanyalah instrumen belaka yang melayani tujuan yang ditentukan oleh orang lain. Pada visi ini, teknologi itu digambarkan sebagai rasionalitas teknik yang sempit, tidak kreatif, dan tanpa nilai. Padahal, seperti yang kita tahu, untuk menguasai atau untuk menciptakan suatu teknologi, itu memerlukan suatu tingkat kreativitas yang tinggi. Sebagai contoh, bayangkan jika Anda sedang ujian, misalnya ujian fisika, Anda tidak akan bisa mengerjakan soalnya, atau kemungkinan besar tidak bisa mengerjakan soalnya, jika Anda tidak memiliki kreativitas yang cukup untuk menggambarkan permasalahan yang ditanyakan pada soal. Nah, teknologi itu sama seperti itu kira-kira. Perlu kreativitas yang tinggi untuk bisa menguasainya. Lalu dari sudut pandang practitioner, mereka mengatakan bahwa teknologi itu merupakan ekspresi kreatif budaya manusia. Nah, teknologi ini dijiwai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan dalam kontradiksi yang kompleks. Insinyur Jerman pada abad ke-20 menggambarkan teknologi atau teknik adalah komponen penting bagi budaya dan produk dari jiwa manusia. Definisi teknologi sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, kita bisa ambil dari Kamus Bahasa Inggris pada
zaman itu. Kamus Bahasa Inggris pada zaman sebelum Perang Dunia Pertama mendefinisikan teknologi sebagai ilmu atau wacana tentang seni yang bermanfaat. Lalu Century Dictionary edisi 1911 menjelaskan bahwa teknologi adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan berbagai seni industri, lagi-lagi tentang seni, ilmu atau pengetahuan sistematis tentang seni dan kerajinan industri. Nah, kita melompat ke definisi teknologi sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, orang-orang memahami budaya material dengan istilah lain, seperti penemuan, industri manufaktur, mesin, ilmu pengetahuan, dan khususnya seni. Nah, sekarang kita masuk ke definisi teknologi di era modern, atau di era di mana kita sekarang hidup. Bagaimana makna modern dari teknologi ini muncul? Makna modern dari teknologi ini muncul pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Perubahan mendasar terjadi dalam arti teknologi. Seni yang tadinya banyak sekali digunakan dalam definisi dari teknologi, sekarang semakin terbatas untuk seni rupa saja, menghilangkan seni sebagai istilah untuk budaya material. Dengan demikian, pada akhir abad ke-19, tidak ada istilah bahasa Inggris yang cocok untuk menggambarkan perubahan terkait dengan revolusi industri kedua. Nah, tentang revolusi industri kedua ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, definisi teknologi modern juga muncul pada awal abad ke-20. Nah, pada awal abad ke-20 ini, the machine menjadi istilah populer dalam kompleks industri. Akan tetapi, the machine tidak pernah umum dalam wacana ilmiah. Nah, karena hal tersebut, muncul apa yang Leo Marx sebut sebagai semantic void, atau kekosongan semantik, yaitu tidak adanya konsep untuk menggambarkan era industri baru ini. Lalu sarjana lain mulai menyamakan teknologi dengan konsep dari abad ke-19, yaitu ilmu terapan. Padahal, tidak ada kamus pada abad ke-19 yang mendefinisikan teknologi sebagai ilmu terapan. Nah, definisi teknologi sebagai ilmu terapan menyebabkan ambiguitas mendasar. Kenapa bisa menyebabkan ambiguitas mendasar? Karena ilmu terapan bisa merujuk pada sejenis ilmu. Ilmu yang bisa diaplikasikan atau bisa mengacu pada aplikasi itu sendiri, yaitu hasil pemakaian dari ilmu sains. Sebagai contoh, ilmu terapan bermain musik, ilmu terapan bermain sepak bola, dan juga ilmu terapan bernari. Makanya karena hal tersebut, definisi teknologi sebagai ilmu terapan itu menyebabkan ambiguitas. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, teknologi ini lebih dikenal sebagai ilmu terapan. Hal ini disebabkan karena peran ilmuwan dalam menciptakan bom atom dan berbagai penemuan-penemuan perang lainnya yang berhubungan dengan ilmu sains. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini, terdapat tiga definisi utama dari teknologi. Teknologi sebagai seni industri, sebagai ilmu terapan, dan sebagai teknik. Nah, Oxford English Dictionary, disingkat OED, mendefinisikan pengertian terbaru teknologi sebagai cabang pengetahuan, penerapan dari suatu pengetahuan, proses teknologi, mekanik atau teknik, dan sebagai cabang dari segi mekanik atau ilmu terapan. Nah, menurut saya ini tidak menjelaskan tentang arti teknologi itu sendiri, karena definisi yang diberikan Oxford English Dictionary ini tetap memberikan kebingungan jika kita sebagai orang awam membacanya. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, edisi kelima, teknologi didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, lalu yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Mirip dengan definisi umum dari teknologi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baiklah, akan saya lanjutkan presentasi ini. Terima kasih kepada Elvan sudah menyampaikan definisi dari konsep teknologi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi, yaitu yang pertama ada banyaknya penemuan-penemuan yang dapat dikombinasikan dan menjadi penemuan baru lainnya.
Pertambahannya banyak dan juga cepat. Maksudnya dari kombinasi itu adalah seperti bom atom dan lain-lain yang itu mengombinasikan dari rumus-rumus fisika dan juga kimia. Lalu yang kedua, penemuan di seluruh dunia itu tercatat dan tersimpan dengan baik. Dan yang ketiga, semakin banyak intelektual yang mengembangkan dan mengemukakan konsep-konsep yang berguna bagi perkembangan teknologi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas perkembangan teknologi pada zaman prasejarah, yaitu yang pertama ada zaman Paleolitikum. Manusia pada zaman Paleolitikum ini menggunakan alat-alat dari batu yang masih dibuat dengan secara kasar dan sederhana. Pada masa ini, manusia sudah mengenal api. Beberapa contoh teknologi yang dimanfaatkan ketika zaman ini berlangsung, yaitu seperti kapak perimbas, kapak genggam, tanduk, tulang hewan, dan flex. Selanjutnya yaitu ada zaman Mesolitikum. Manusia-manusia purba mulai hidup semi menetap di dalam gua-gua. Di zaman ini ditemukan beberapa bukti kemajuan teknologi seperti contohnya yaitu kecoken modern. Kecoken modern itu apa sih? Kecoken modern itu adalah dapur yang ada di dalam gua-gua manusia purba, yaitu tempat tumpukan kerang-kerang yang dibuang dan menjadi gunung, tertumpuk menjadi gunung. Manusia purba zaman Mesolitikum ini saat itu tinggal di tepi pantai dengan rumah-rumah yang bertonggak. Selanjutnya yaitu ada zaman Neolitikum. Masyarakat Neolitik ini pengetahuan mengenai budidaya sejumlah spesies tanaman dan binatang itu sudah lebih maju. Pengetahuan ini telah menempatkan manusia sebagai produsen untuk diri mereka sendiri. Pada zaman ini mereka sudah paham tentang bertani dan beternak. Selanjutnya yaitu adalah zaman Megalitikum. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budidaya Megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Peninggalannya berupa batu besar seperti dolmen, menhir, bundaran berunda, dan juga sarkofagus. Selanjutnya yaitu ada zaman logam. Pada zaman ini timbul golongan pendaki yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Terdapat 3 zaman yang berbeda, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Pada zaman ini, manusia menciptakan peralatan bercocok tanam, senjata tajam, dan juga mereka sudah mengenal perhiasan. Baik, terima kasih kepada Mas Raffi yang sudah menyampaikan tentang sejarah perkembangan teknologi. Oke, di sini saya akan membawakan materi revolusi industri. Revolusi industri itu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi itu adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat, sedangkan industri adalah suatu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Jadi kalau kita coba gabungkan ya, kedua kata ini kita mungkin bisa mengartikannya secara kasar bahwa revolusi industri itu adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat yang merubah kehidupan manusia, khususnya di bidang industri. Revolusi industri sendiri itu bermula di Inggris, di mana pada saat itu proses produksi suatu barang masih bertumpu pada tenaga manusia dan hewan. Proses pembuatan produk juga masih dilakukan di rumah-rumah, bukan di pabrik. Kemudian sebelum adanya revolusi industri ini, kehidupan masyarakat masih terfokus di bidang pertanian, di mana penghasilannya itu minim dan terbatas. Pada masa ini juga masyarakat masih menggantungkan pada tenaga air dan angin sebagai
penggerak mesin-mesin dalam proses produksi, di mana kita tahu bahwa kalau kita menggunakan tenaga air dan angin, itu punya keterbatasan. Contoh, tenaga air. Itu kan kita harus mencari wilayah yang dekat dengan air terjun. Atau misalnya tenaga angin. Tenaga angin itu nggak bisa digunakan 24 jam ya. Karena tidak selamanya angin yang ada itu cukup untuk menggerakkan dari kincir angin itu sendiri. Oke, revolusi industri itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Adapun sektor-sektor industri yang berkembang pada masa ini yaitu pertama, industri tekstil. Produksi tekstil yang pada mulanya menggunakan tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin. Pada saat itu ditemukan alat tenun mekanis yang menggunakan mesin uap. Kemudian yang kedua, industri besi dan baja. Besi dan baja ini salah satu bahan penting ya dalam pembuatan suatu alat dan infrastruktur bangunan. Ditemukannya mesin uap yang diaplikasikan dalam semua lini proses produksi membuat pembuatan besi dan baja menjadi lebih murah. Kemudian yang ketiga, industri transportasi. Jadi setelah adanya kapal dan kereta api uap, itu membuat proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya bisa lebih mudah dan juga memungkinkan pengiriman barang dengan lokasi yang jauh. Next. Yang kedua ada revolusi industri 2.0. Pada masa ini terjadi peralihan dari yang sebelumnya penggunaan mesin uap sebagai penggerak mesin-mesin itu mulai digantikan dengan listrik. Contoh inovasi pada masa ini itu adalah penggunaan ban berjalan pada proses pembuatan mobil yang dimana sebelumnya itu proses perakitan mobil itu membutuhkan banyak tenaga kerja dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya ban berjalan tersebut memungkinkan proses produksi jauh lebih cepat dan tenaga kerja itu hanya perlu fokus pada satu bagian saja. Adapun beberapa inovasi pada masa revolusi industri 2.0 yaitu yang pertama, adanya pengembangan bahan bakar baru seperti minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, ditemukannya arus listrik AC dan DC yang dapat digunakan untuk pembuatan motor listrik. Yang ketiga, produksi massal mobil dan pesawat guna memudahkan proses pengantaran barang. Yang keempat, meluasnya penggunaan telegraf sebagai alat komunikasi jarak jauh. Prinsip kerja dari telegraf ini sendiri yaitu penyampaian pesan dengan menggunakan kode Morse dalam menerjemahkan impul listrik yang diterima. Kemudian yang kelima itu ada penerapan teknologi listrik pada teknologi transportasi dan telekomunikasi. Next. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0. Pada masa ini ditandai dengan mesin-mesin yang sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer dan adanya pengembangan teknologi digital dalam sistem komunikasi mengakibatkan penyebaran akses informasi semakin luas. Adapun beberapa inovasi pada masa revolusi industri 3.0 yaitu pertama, perkembangan teknologi komputer, yang kedua, perluasan akses internet, yang ketiga, munculnya smartphone, yang keempat, pengembangan sumber energi baru terbarukan, yang kelima, pengembangan sistem perangkat lunak. Next. Oke, saat ini kita ada di revolusi industri 4.0 ya. Pada masa ini ditandai dengan adanya otomatisasi di semua lini dalam proses produksi yang menyebabkan kurangnya peran manusia sebagai operator. Pada masa ini terjadi perkembangan teknologi yang begitu canggih ya. Contoh saja artificial intelligence ya, atau AI.
Contoh dari kecerdasan buatan ini yaitu robot Sophia ya, yang sempat menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat beberapa tahun lalu. Kemampuan robot tersebut dalam menjawab setiap pertanyaan dari orang itu membuat orang yang melihatnya tuh menjadi terkesima ya, karena jawaban dari si robot itu sangat luar biasa, seperti sedang berkomunikasi dengan manusia. Kemudian, adanya otomatisasi di setiap bidang ini itu membawa dampak buruk pada semakin berkurangnya penggunaan tenaga manusia dalam proses produksi suatu barang. Hal tersebut diakibatkan oleh ditemukannya teknologi canggih yang mampu menggantikan peran manusia dalam proses industri. Namun, dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini justru menjadi pendorong bagi kita untuk bisa terus beradaptasi di dunia yang terus berkembang pesat ya teknologinya. Jadi kitanya yang harus mau belajar dan terus meningkatkan skill sehingga punya keahlian khusus. Oke, saya cukupkan sampai sini. Baiklah. Sekarang yaitu sesi tanya jawab. Dari pertanyaan yang pertama yaitu dari Ikro, apakah teknologi ini selama ini mempunyai dampak buruk bagi manusia? Bagi manusia, tentu saja teknologi memiliki dampak buruk bagi manusia. Contohnya seperti ada anak yang kecanduan menggunakan gadget, yang kemudian sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi di luar sana. Dan kemudian banyaknya berita-berita palsu atau hoax yang tersebar dan banyak orang yang percaya juga. Jadi kira-kira seperti itu jawaban nomor 1. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 yang ditanya oleh Hafiz, menurut Anda apakah sebuah handphone akan ada masa usangnya? Jadi menurut saya semua teknologi pasti akan ada masa usangnya tanpa terkecuali untuk handphone. Bisa kita lihat saat ini banyak sekali handphone merek terbaru yang terus memproduksi hmm, varian baru dari produk mereka. Bahkan kurang dari setahun mereka sudah mengeluarkan produk terbaru mereka. Jadi dengan terjadinya fenomena ini bisa kita simpulkan bahwa handphone itu sampai saat ini masih jauh dari kata sempurna karena masih ada terus perkembangan yang dilakukan. Jadi apakah handphone itu akan usang? Jawabannya adalah iya. Karena ada yang ingin saya tambahkan juga, eh, yaitu ketika suatu teknologi itu sudah mencapai batas atau sudah mencapai kata perfect di mata manusia, maka akan ada teknologi baru yang akan menggantikan handphone tersebut, sehingga handphone tersebut lama-kelamaan akan hilang dari masyarakat. Sama seperti halnya ketika zaman kita masih kecil dulu, ada telepon kabel, telepon umum, dan sebagainya yang sama seperti itu. Ketika mereka sudah tidak bisa berinovasi lagi tentang telepon kabel atau telepon umum tersebut, dan dengan keluarnya smartphone, teknologi telepon kabel dan juga telepon umum tersebut lama-kelamaan akan ditinggalkan manusia dan mulai dilupakan. Ini itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 2. Oke, lanjut nomor 3. Kapan di Indonesia akan ada AI dan kapan revolusi industri 5.0 akan ada di Indonesia?
Jadi sebenarnya AI ini tuh sudah diterapkan di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya itu Snapcard, di mana Snapcard ini merupakan startup Indonesia yang menciptakan aplikasi pemberian cashback kepada pembeli hanya dengan memindai struk atau kwitansi. Ada beberapa perusahaan lainnya juga, itu bisa kita cari tahu bersama-sama ya, karena mungkin selama ini tuh kita mikirnya Indonesia ini sangat tertinggal, bahkan mungkin belum menggunakan AI sama sekali. Padahal sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan AI, hanya saja kitanya saja gitu ya, yang belum tahu perusahaan mana yang sebenarnya. Kemudian, kapan sih Indonesia tuh bisa menerapkan revolusi industri 5.0? Jadi sebenarnya kan dalam proses revolusi industri itu membutuhkan yang namanya infrastruktur yang mendukung ya untuk teknologi yang lebih canggih. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya sudah tersedia, sudah mampu mendukung adanya teknologi pada industri revolusi industri 5.0, maka ya saat itu nantinya Indonesia akan menerapkan revolusi industri 5.0. Namun yang perlu saya sampaikan adalah jangankan revolusi industri 5.0 ya, revolusi industri 4.0 saja masih berkembang sampai saat ini. Jadi mungkin dalam tahap ini pemerintah harus bisa membuat suatu program yang bisa mendukung adanya proses revolusi industri 4.0 dan revolusi industri 5.0 ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lanjut pertanyaan nomor 4. Apakah semua teknologi yang tersebar di dunia bisa dikategorikan sebagai revolusi industri? Jadi sebenarnya revolusi itu kan sebenarnya itu dia perkembangan dari teknologi yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya nih ditemukan yang jauh lebih canggih dari sebelumnya, maka ya itulah baru disebut yang namanya revolusi industri. Jadi ada lompatan besar pada suatu teknologi yang memiliki perbedaan pada teknologi sebelumnya ataupun mungkin ada persamaan, tapi pasti ada keunggulan yang jauh lebih besar dari teknologi sebelumnya. Jadi nggak semua perubahan yang sangat cepat, kemudian proses produksinya dalam skala besar, kemudian disebut sebagai revolusi industri. Bukan seperti itu ya, tapi adanya perubahan teknologi dari sebelumnya menuju ke arah yang lebih canggih lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lanjut nomor 5. Oke, untuk nomor 5, pertanyaan dari Ariel, apakah menurut kalian teknologi itu ada batasnya? Menurut kelompok kami, teknologi itu bisa dikatakan tidak memiliki batas. Misalnya contohnya kita bisa ambil dari telepon kabel tadi. Nah, menurut orang-orang yang merasakan telepon kabel, mungkin beberapa dari mereka merasa bahwa teknologi dari telepon kabel atau telepon umum pada tahun 2000-an atau 90-an itu adalah teknologi yang paling canggih yang ada pada saat itu dan mungkin tidak bisa digantikan. Nah, di situ manusia sudah menetapkan batas bahwa teknologi itu merupakan teknologi yang tercanggih. Akan tetapi, manusia ini memiliki nature di mana ketika ada batasan yang menghalangi manusia untuk berinovasi, manusia akan menemukan titik sekecil apapun untuk bisa menembus batas itu dan menciptakan inovasi yang lebih maju lagi. Makanya dari telepon kabel itu diciptakanlah telepon nirkabel atau bisa kita sebut sekarang sebagai smartphone yang dimana sampai saat ini smartphone masih terus eksis
dan bahkan tetap menjadi primadona masyarakat. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti ketika smartphone itu sudah mencapai batasnya, manusia akan menemukan batas titik terkecil dari batas itu untuk berinovasi ke level selanjutnya. Dan saya tidak memiliki pikiran atau pandangan apapun tentang apa yang akan dibuat oleh manusia setelah teknologi handphone ini sudah mencapai batasnya. Itu saja yang bisa saya jawab. Untuk nomor 5. Baiklah, selanjutnya nomor 6 yaitu pertanyaan dari April. Bagaimana buruh-buruh pabrik di revolusi industri ini bila digantikan oleh robot? Menurut kelompok kami, apabila buruh-buruh digantikan oleh robot, maka banyak hal negatif yang akan terjadi seperti angka pengangguran akan naik. Jadi, mungkin solusi yang harus kita lakukan adalah kita harus bersaing walaupun sesama manusia, tetap mengandalkan teknologi dari robot itu sendiri, namun tetap harus ada campur tangan dari manusia, karena robot-robot itu bukan sesuatu hal yang dapat atau bisa berpikir sendiri seperti halnya manusia, seperti itu. Jadi intinya manusia itu tetap harus mengawasi robot-robot itulah. Jadi robot-robot itu nggak bisa, kalau nggak bisa dikendalikan oleh manusia, tetap harus bekerja di bawah naungan manusia, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Diharapkan semoga dari penyampaian materi tentang definisi dan sejarah perkembangan teknologi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.